moments later. Perencanaan evaluasi program. Materi yang pertama tentang analisis kebutuhan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian, yang kedua, peranan, dan yang ketiga ada langkah pelaksanaan. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses ilmiah untuk mengenali kesenjangan antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang diharapkan, kemudian menentukan prioritas kebutuhan untuk perbaikan program. Analisis kebutuhan ini merupakan langkah awal yang rasional dalam penelitian maupun evaluasi untuk menentukan arah tindakan yang tepat. Poin yang kedua, peranan. Analisis kebutuhan berfungsi sebagai dasar logis untuk melakukan perubahan yang terencana, bukan karena selera atau kepentingan pribadi, tetapi berdasarkan data dan logika ilmiah. Poin ketiga tentang langkah pelaksanaan. Dalam langkah pelaksanaan ini ada 2 langkah. Yang pertama, analisis objektif. Tentukan tujuan program, kemudian buat indikator dan cara pengukurannya. Setelah itu susun kriteria atau standar dan siapkan alat ukur. Dan kita akan membandingkan hasil nyata dengan standar. Jika di bawah standar berarti ada kebutuhan. Yang kedua, analisis subjektif. Tentukan tujuan dan kriteria tiap bidang, setelah itu susun skala prioritas kebutuhan, lalu libatkan evaluator untuk menentukan kebutuhan paling mendesak secara bersama, hindari subjektivitas. Materi KB, penjadwalan. Penjadwalan dibuat agar evaluasi selesai tepat waktu dan efisien. Jadwal mencakup urutan kegiatan, batas waktu, dan lama pelaksanaan. Disusun oleh evaluator dengan persetujuan sponsor. Harus mengutamakan efektivitas atau pencapaian tujuan dibanding sekadar efisien waktu. Jadwal juga digunakan untuk menghitung beban kerja dan honor evaluator. Yang ke-C, penugasan dan monitoring. Menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tiap kegiatan evaluasi. Informasi ini dikumpulkan melalui laporan atau pertemuan tim. Di sini ada pembagian tenaga. Yang pertama ada evaluator atau tenaga inti. Tenaga inti ini bertanggung jawab penuh atas hasil evaluasi. Yang berikut ada tenaga pembantu. Tenaga pembantu ini melaksanakan sebagian tugas atas arahan evaluator. Nah, jika evaluator bekerja dalam tim, harus ada kesepakatan ketua, anggota, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ke-D, pembiayaan. Pembiayaan ini harus jelas, efisien, dan sesuai ketentuan. Biaya dipengaruhi oleh jenis data, jumlah informasi, lokasi, waktu, dan jumlah staf. Yang berikut ini ada jenis biaya. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung ini ada honor staf, konsultan, alat, perjalanan, ATK, komunikasi, rapat, dan penggandaan. Yang berikut ada biaya tak langsung. Biaya tak langsung ini misalnya 20% dari biaya langsung. Evaluator wajib mengelola dana sesuai kontrak dan prinsip efektivitas serta efisien. Yang berikut itu proposal evaluasi program. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari proposal adalah rencana kerja evaluasi yang memuat kegiatan, metode, dan tujuan evaluasi. Yang kedua, menyusun proposal. 3 alternatif penyusun. Yang pertama itu evaluator internal atau dari lembaga sendiri. Kemudian yang berikut itu ada evaluator eksternal atau kombinasi dari keduanya. Terus tergantung ketersediaan dana. Dari semua materi yang ada, kesimpulannya adalah perencanaan evaluasi program melibatkan analisis kebutuhan
untuk mengidentifikasi kesenjangan, penjadwalan, dan untuk mengidentifikasi waktu, penugasan dan monitoring, dan juga untuk tanggung jawab, pembiayaan yang jelas dan efisien, serta penyusunan proposal yang komprehensif, serta komponen ini bekerja sama untuk memastikan evaluasi yang efektif, efisien, serta akuntabel, sehingga hasil evaluasi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbaikan dan pengembangan program. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.